Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama Ustadz Sayyidun Alim SHG, beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Di pagi hari ini kita akan bahas kaitannya dengan hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Tepat juga pada hari ini, Senin 27 Januari yang diperingati hari Isra Mi'raj di tanggal 27 bulan Rajab begitu. Dan karena narasumber kita sudah hadir di studio dan Anda jika ingin mengetahui Ustadz saya Umialim secara langsung begitu ya, Anda bisa melihat juga di live Instagram kami yang saat ini sedang berlangsung, yaitu di @rri Tuban. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hasna. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat ini, Mbak Hasna. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz, yang saat ini studio kami lebih dekat begitu ya. Alhamdulillah ya. Boleh disapa terlebih dahulu pendengar dari Tuban, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuban. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa kembali hadir untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi dari siaran produksi RRI Tuban tepat di tanggal 27 Januari 2025 bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Jadi ini merupakan hari yang istimewa karena hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat besar terjadi dalam Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Terima kasih Ustaz. Di pagi hari ini kita akan bahas bagaimana hikmah Isra Mi'raj ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum nanti kita akan juga tanya jawab bersama dengan pendengar begitu. Boleh disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya sekaligus materinya di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, hingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa di udara melalui siaran Mutiara Pagi RRI Tuban ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, khazanah kita berkaitan dengan masalah-masalah keislaman. Apalagi pada hari ini kita tepat berada di tanggal 27 Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang lain, tahun 1446 Hijriah, dan bertepatan pula dengan 27 Januari 2025, tanggal dan bulan tanggalnya sama kebetulan, dan kita sama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi berabad-abad yang lalu. Untuk itu tentu kita harus bisa mengambil hikmah, pelajaran yang terbaik dari peristiwa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan pahami bersama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar adanya terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, karena memang didalilkan, dijelaskan oleh firman Allah SWT di dalam surat Al-Isra, ya. Surat yang secara khusus memang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah pada malam hari Al-Isra, itu artinya adalah memperjalankan di malam hari. Ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi di sekitarnya untuk kami perlihatkan, kami nampakkan sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini kita kemudian memahami bahwa perjalanan Isra Nabi Muhammad diawali dari Masjidil Haram, masjid kita yang menjadi kiblat kita kaum muslimin ketika melaksanakan sholat, ya. Kemudian ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, masjid yang menjadi tempat para nabi dan rasul terlebih dahulu untuk menyebarluaskan dakwahnya ke seluruh penjuru muka bumi, ya. Dari situ kemudian dilakukan perjalanan spiritual tetapi juga fisik. Jadi perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan hanya perjalanan ruhiyah tapi juga jasadiyah, ya, fisik sekaligus spiritual, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit yang tertinggi, yaitu langit yang ke-7, gitu. Ini saya kira sudah banyak kita ketahui dari berbagai macam penjelasan, pengajian-pengajian, kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang Isra Mi'raj selama ini, ya. Jadi seperti itu adanya. Termasuk juga berbagai cerita yang ada di dalamnya. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan fokus pada hikmah apa dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang dapat kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahasnya, ada 8 hikmah satu persatu secara rinci insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil sisi baik dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa tersebut adalah mengajarkan kita untuk selalu tawadhu atau rendah hati. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebutkan perjalanan Nabi adalah menggunakan kata-kata abdun atau hamba, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya. Jadi abdun atau hamba. Hal ini menunjukkan, ya, bahwa mengajarkan kepada kita untuk bersikap tawadhu, rendah hati, ya. Dan hamba yang selalu rendah hati, yang selalu bersikap baik dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang setinggi-tingginya. Dan sebagaimana pula yang kita ketahui bahwa bukankah manusia ini oleh Allah diciptakan memang untuk menghamba kepadanya, ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-11 sudah dijelaskan hal itu oleh Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, ya. Kemudian kita terjemahkan dengan arti lain pula, untuk menyembahku, gitu. Manusia itu ketika menjadi hamba Allah, maka derajatnya akan mulia,
akan tinggi, bahkan itu adalah derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebaliknya apabila dia menghamba kepada selain Allah, maka dia akan hina. Derajatnya akan turun serendah-rendahnya. Maka sudah sepatutnya kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita yang kita taati segala perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya supaya kita dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk bersikap tangguh, teguh pendirian. Kita ketahui bersama bahwa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW mendukung misi dakwah beliau, ya, dengan sepenuh hati, itu silih berganti meninggalkan beliau. Ya, paman beliau yang sangat beliau cintai, yang mengasuhnya sejak kecil, remaja hingga dewasa, yaitu Abu Thalib, ya, itu juga wafat, ya. Bahkan Abu Thalib ini menggantikan peran mulai dari ibunya Aminah, ya. Kalau ayahnya sudah kita ketahui itu sudah wafat sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi, lahir ke dunia itu sudah wafat. Jadi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim ke dunia ini, ya. Hanya ibunya, kemudian itu pun juga tidak lama, ya. Pada usia 6 tahun ibundanya wafat, gitu. Lalu kemudian pada saat usia 8 tahun kakek beliau Abdul Muthalib wafat pula, begitu. Maka diambillah tugas tanggung jawab untuk mengasuh Rasulullah yang masih kanak-kanak waktu itu oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib lah yang mengasuh sekaligus melindungi beliau Rasulullah dari kecil, gitu. Bahkan setelah menjadi Rasul sekalipun, Abu Thalib tetap setia mendampingi, bahkan membelanya, ya, bahkan membelanya. Namun pada tahun itu beliau wafat, gitu. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, gitu. Begitu pula dengan orang yang kedua yang sangat beliau cintai, cinta pertama Rasulullah SAW, yang kemudian melahirkan keturunan beliau, yaitu Khadijah Al-Kubra, ya. Istri pertama beliau sekaligus yang melahirkan keturunan Nabi kita Muhammad adalah Khadijah Al-Kubra. Itu juga wafat di tahun yang sama. Sehingga pada tahun itu dalam sirah, dalam sejarah Nabi kita Muhammad disebut sebagai Amul Huzni, ya, tahun berduka, ya, karena beliau kehilangan dua orang sekaligus yang sangat beliau cintai karena pembelaan keduanya kepada dakwah Rasulullah SAW. Ya. Nah, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, Allah memberikan pelipur lara kepada Rasul kita, menjadi penguat bagi Rasul kita, memberikan hadiah yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di muka bumi ini, hanya diberikan kepada beliau, yaitu kalau istilah zaman sekarang, beliau ditamasyakan, dijalan-jalankan, direkreasikan sesuatu yang tidak lumrah, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, hanya dalam waktu 1 malam. Itu. Sehingga peristiwa ini sekali lagi menguatkan hati beliau, terutama menguatkan semangat dakwah dan perjuangan beliau. Gitu. Tidak cukup sampai di situ, ya. Di sisi lain penindasan kaum Quraisy juga semakin hebat. Ujian datang bertubi-tubi Allah berikan kepada Nabi kita. Itu semakin menguatkan beliau, semakin menjadikan beliau tangguh di dalam berdakwah. Ada 2 surat yang disebutkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Rasulullah, ya, di dalam berdakwah itu, yaitu surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, ya. Di dalam surat Ad-Duha itu
Allah menegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu, ya. Di dalam berdakwah ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapati kamu dalam keadaan yatim, lalu Dia melindungimu, ya. Wajadaka dhalan fahada. Dia juga mendapatimu dalam keadaan tersesat dahulu, ya, sebelum mendapatkan petunjuk itu, ya, kamu dalam kebingungan, ya, karena masyarakat waktu itu adalah masyarakat jahiliyah yang jauh dari cahaya petunjuk yang benar, gitu. Fahada, maka Dia kemudian memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian juga di dalam surat Al-Insyirah juga begitu. Allah menegaskan, ya, bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya di dalam setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Bahkan itu diulangi lagi oleh Allah SWT pada ayat berikutnya secara berurutan. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, gitu. Untuk memberikan semangat dan rasa optimisme kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, jangan pernah menyerah. Di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada jalan kemudahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Isra Mi'raj ini menjadi bukti nyata bagaimana Allah memberikan jalan yang begitu lempang kepada beliau untuk menatap dakwah pada masa-masa berikutnya, gitu. Sehingga sekali lagi ini bisa kita artikan mengajarkan kepada kita untuk bersikap tangguh, untuk bersikap teguh pendirian, jangan pernah surut dari jalan dakwah yang kadang memang sangat sulit, ya, berliku, tantangannya begitu berat. Bahkan kalau kita merujuk kepada sejarah para nabi dan rasul, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian bahkan sampai syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi dari membela kebenaran dan menegakkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah. Kemudian hikmah yang ketiga yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj ini, kita diajarkan untuk berpendirian teguh dan senantiasa menyampaikan kebenaran, ya. Menyampaikan kebenaran meskipun pahit adanya, ya. Pada waktu pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialaminya kepada penduduk Mekah, ya. Tentu saja mereka semua tidak percaya dengan kabar yang tidak masuk akal itu. Apalagi pada waktu itu namanya teknologi kendaraan angkasa udara belum ada, ya. Kalaupun ada saat ini belum ada yang bisa mencapai perjalanan sejauh itu dalam waktu hanya 1 malam, ya. Tidak mungkin, secara logika tidak masuk akal, gitu, ya. Sehingga semua tidak ada yang percaya, ya. Tetapi kebenaran itu harus disampaikan, ya. Nah, apalagi kemudian di situ juga ada perintah dari syariat, dari agama, yang kemudian menjadi salah satu rukun Islam kita, yaitu sholat. Nah, itu harus disampaikan. Walaupun pahit harus disampaikan. Ada pepatah Arab yang mengatakan, Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya, ya. Walaupun pahit, katakan, gitu. Nah, pada saat itu semua orang menolak berita tersebut. Ya, bisa dikatakan wajar dalam tanda kutip karena memang tidak masuk akal. Sekali lagi, berita itu, ya, masa perjalanan sebegitu jauh hanya ditempuh dalam 1 malam. Waktu itu seandainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekalipun, antara Arab Saudi dengan Palestina, tidak mungkin, ya, perjalanan unta, ya, naik unta hanya 1 malam, tidak mungkin. Apakah mungkin kemudian ini
dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam satu malam gitu. Ya. Nah, waktu itu yang percaya langsung tidak ada hambatan apapun, itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Makanya beliau mendapatkan julukan Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya orang yang segera, ya, di pagi hari. Ya, As-Siddiq itu membenarkan. Jadi orang yang segera waktu pagi hari membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena tahu bahwa yang menyampaikan itu adalah Rasulullah, ya, walaupun akalnya tidak bisa menerima, tapi dia menggunakan pendekatan lain di dalam menerima berita ini. Dia tidak mengedepankan akalnya, tetapi mengedepankan pendekatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa, ya, peristiwa yang luar biasa, ya. Jadi oleh karena itu tidak bisa disikapi dengan biasa-biasa saja, ya. Ini karena peristiwa di luar jangkauan manusia, maka pendekatannya bukan dengan akal manusia, ya, tetapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi secara umum disampaikan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, Muhammad itu, tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Apa yang dibicarakan itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diturunkan kepadanya. Sehingga yang diucapkan oleh Rasulullah pasti berdasarkan kebenaran wahyu. Tidak mungkin beliau berdusta. Ya, apalagi sebelumnya Rasulullah Muhammad juga sudah mempunyai track record, rekam jejak yang baik sebagai orang yang tidak pernah berdusta ketika berbicara. Yang oleh karena itu kemudian beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya oleh kaumnya. Karena satu kali pun beliau tidak pernah berdusta ketika berbicara. Gitu. Sehingga Abu Bakar menjadi contoh teladan bagi kita semua, bagaimana kita mensikapi kebenaran datangnya dari agama kita itu dengan menggunakan pendekatan iman. Secara umum seperti itu. Kadang-kadang ada, ya, hal-hal dalam syariat kita, dalam agama kita yang kita kedepankan bukan akal kita, tapi iman terlebih dahulu, baru kita fikirkan kemudian. Karena kalau kita fikirkan dengan logika terlebih dahulu, nanti tidak masuk, akibatnya kita tidak beriman, itu berbahaya sekali. Ya. Ya, banyak hal-hal peristiwa-peristiwa gaib yang secara akal tidak masuk akal, tetapi karena perintah agama harus kita imani. Ya. Misalnya bahwa kita disuruh untuk beriman kepada Allah yang maha gaib. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, ya, tidak tercium dan seterusnya? Itu hal-hal yang gaib. Tapi wajib, ya, karena di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua itu sudah dijelaskan oleh Allah. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ayat yang ketiga maksud kami, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, gitu. Nah, kepada hal-hal yang gaib maka kita tidak bisa menggunakan pendekatan akal, tidak selalu bisa menggunakan pendekatan akal. Nah, karena itu akal kita jadikan untuk daya dukung bagi kita untuk memperkuat keimanan kita, tapi jangan jadikan yang utama dalam hal ini, gitu. Karena kita nanti tidak ketemu, ya. Kita disuruh beriman kepada malaikat yang mengawasi di kanan dan kiri kita, ya. Malaikat Raqib di kanan kita, malaikat Atid di kiri kita. Bagaimana? Tidak terlihat, disuruh mempercayai, ya. Tapi karena dalilnya memang seperti itu, ya kita percayai. Disuruh beriman kepada hari akhirat, sesuatu yang belum terjadi, tapi kita disuruh beriman. Dan kalau kita tidak beriman, ya bahaya, ya, kita serampangan hidup kita nanti. Jadi itu untuk urusan-urusan keimanan yang kita kedepankan sekali lagi adalah kepercayaan, keyakinan terlebih dahulu, sambil lalu kemudian kita menggunakan akal pikiran kita untuk memperkuat
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan cepat di luar yang dipikirkan manusia di zaman itu. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita menempuh perjalanan dari Surabaya ke Saudi itu cukup 8 jam dengan pesawat, kan begitu. Sesuatu yang mungkin pada waktu itu tidak pernah terbayangkan gitu. Ya. Jadi akal kadang-kadang mengikuti zaman gitu. Nah, itu sama sekali tidak boleh mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang setia, berikutnya yang keempat ini ya. Yang keempat, bahwa kita mengetahui dari Bisri Isra Mi'raj itu mengajarkan bahwa kita wajib menerima pendapat, ajaran dan masukan dari seseorang dengan tidak melihat dari tua atau mudanya usia, tinggi rendah pangkat jabatannya atau tinggi rendahnya pendidikan formalnya. Dalam hal apa saja yang disampaikan adalah benar, mengandung keteladanan. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi imam sholat bagi nabi-nabi yang lain, ya, yang kalau kita baca di dalam banyak cerita atau kisah itu begitu. Ini menjadi bukti bahwa mereka tunduk dan patuh mengikuti risalah Nabi kita Muhammad SAW, begitu. Sehingga beliau dijadikan yang terdepan, ya, ketika sholat itu, gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu, ya. Janganlah kita memandang seseorang itu dari sisi luarnya saja, dari casingnya kalau kata anak muda sekarang itu, ya. Jadi jangan terjebak pada penampilan fisiknya saja, tetapi harus kita utamakan substansinya, intinya, isinya, sehingga kita tidak kehilangan itu, ya, tidak kehilangan core-nya itu, tidak kehilangan intinya. Karena itu yang justru ingin kita raih gitu. Di dalam sholat misalnya, kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah memang ada tentang usia, ya, tapi itu bukan yang nomor satu. Ketika seseorang harus menjadi imam, kriterianya nomor satu adalah yang paling baik Qur'annya, ya. Yang paling baik bacaan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya, gitu. Kalau ada dua orang atau lebih yang sama dalam hal itu, kemudian kriteria yang kedua adalah paling baik pemahaman hadisnya, ya. Paling baik pemahaman hadisnya, Qur'annya sama, pemahaman hadisnya sama atau tidak, gitu. Ya. Kalau ternyata juga sama, ya, maka kemudian yang mana yang dulu lebih hijrahnya, gitu. Masuk Islamnya atau memahami Islamnya lebih dulu yang mana, ya. Baru kemudian setelah itu yang lebih tua yang mana. Jadi usia bukan yang nomor satu, gitu. Meskipun itu juga penting, ya. Tetapi artinya kita harus mengutamakan kompetensi, kemampuan, terutama juga akhlak ketika kita harus menerima sesuatu dari orang lain, gitu. Sehingga kita tidak kehilangan intinya, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hikmahnya adalah menunjukkan keistimewaan Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin, ya. Di dalam perjalanan Isra, masjid yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi, ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha, ya. Ini menunjukkan betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat sholat kaum muslimin, ya, sebelum akhirnya berganti ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pahala sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat dibandingkan dengan di masjid biasa, gitu. Dan sama-sama kita ketahui bahwa para nabi dan rasul yang terdahulu itu mempunyai sejarah yang panjang terhadap Al-Quds ini, ya, Masjidil Aqsa ini, begitu. Karena itu tidak heran kalau kemudian sampai zaman sekarang ini pun itu berusaha untuk diperebutkan oleh bangsa
Israel, ya, yang ada saat ini begitu. Karena memang tidak terlepas dari sejarah yang melingkupinya mulai dari zaman dulu, ya. Agama-agama samawi itu tidak lepas dari epicentrum tempat yang menjadi pusat dakwah mereka yang ada di Masjidil Aqsa begitu. Nah, sehingga ini mempunyai nilai tersendiri begitu. Dulu kiblat tempat kita menghadap ketika sholat itu adalah ke Masjidil Aqsa. Sebelum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar mengarahkan kiblat kita ke Masjidil Haram. Allah telah menegaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kan begitu. Kami, Allah, sering melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya Rasulullah sangat menginginkan agar kiblat kaum muslimin itu tidak di Masjidil Aqsa, ya, tetapi ke Masjidil Haram yang menjadi identitas kaum muslimin gitu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi sejak saat itu maka kiblat kaum muslimin ketika sholat tidak lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram. Saat menerima wahyu itu Rasulullah sedang sholat di suatu masjid, ya, sehingga saat itu pula arah sholat beliau langsung dipindahkan, diarahkan ke Masjidil Haram, sehingga masjid tersebut disebut Masjid Qiblatain, ya, masjid yang mempunyai dua arah kiblat, ya. Karena beliau menerima wahyu itu di tengah-tengah sholat, sebelumnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, lalu kemudian berpaling ke arah Masjidil Haram gitu. Itu yang kemudian kadang juga kita sebut sebagai Baitul Maqdis, ya, rumah yang suci gitu. Karena memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang dijaga oleh Nabi Zakaria beserta Maryam, ya, dan nabi-nabi yang terdahulu tentunya, ya, termasuk juga Nabi kita Ibrahim ketika berdakwah itu, beliau ketika Ismail masih kecil, masih bayi pada waktu itu, bersama ibundanya, ya, Hajar, itu ditinggalkan di Mekah, ya, di seputaran Masjid Haram untuk juga pergi ke Palestina juga, ya gitu. Jadi lekat dengan sejarah para nabi dan rasul yang terdahulu, sehingga tidak heran kalau kemudian menyimpan peristiwa yang luar biasa, ya. Kemudian yang keenam berikutnya, ya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal, ya. Nabi Muhammad SAW diberikan pilihan ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk minum air susu atau khomer, yaitu peristiwa itu terjadi ketika Mi'raj, ya, Mi'raj. Nabi kemudian memilih susu, ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang suci, agama fitrah, dan kita harus senantiasa memelihara kesucian tersebut gitu. Makanan dan minuman yang kita pilih, yang kita makan, kita pastikan harus berasal dari yang halal, ya. Prosesnya halal, lalu kemudian setelah kita konsumsi juga halal adanya, ya. Jangan sampai tercampur padanya sesuatu yang haram, karena akan menjadi darah daging kita yang akan mempengaruhi segala pola pikir kita, tindak tanduk kita, amal perbuatan kita, yang semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ya. Makanlah apa saja yang ada dari muka bumi, ya, itu yang halal lagi baik, ya. Halal terlepas dari unsur-unsur yang haram, ya, baik dari sumbernya, proses mencarinya, ya, memperolehnya, sampai kemudian memakannya itu sendiri. Begitu pula dengan minuman
Ya, semuanya harus kita pastikan tidak ada sesuatu yang haram tersana. Atau apapun juga ya. Segala yang kita nikmati semuanya harus kita pastikan halal adanya gitu. Karena itu tadi, apa yang kita lakukan ini harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi yang terpenting justru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya semua manusia itu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya masing-masing, memastikan sesuatu yang dilakukannya, dikonsumsinya itu adalah yang halal, maka hidup ini akan menjadi lebih berkah gitu. Ya, karena tidak tercampuri dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang manusia untuk mencapai itu menghalalkan segala cara ya. Tidak peduli apakah itu dilarang oleh Allah atau tidak, sehingga kadang-kadang dilabrak semua aturan-aturan itu. Ada orang yang ingin mendapatkan kekayaan yang melimpah dengan jalan pintas, dengan berjudi ya. Karena dalam pikirannya nanti sekali menang akan mendapatkan uang yang banyak yang berlipat-lipat. Bahkan judi sekarang ini juga mengikuti kemajuan zaman ya, tidak hanya offline tapi juga online. Dan itu yang justru mendatangkan mudarat yang begitu besar ya, mudarat yang begitu besar. Kadang-kadang antara orang yang saling mencintai kemudian terpisah, bahkan saling membunuh karena adanya perjudian tersebut ya. Seiring dengan kemajuan zaman, kalau dulu cukup dengan kartu, bertemu, bertatap muka kan begitu ya, sekarang tidak lagi begitu ya, tidak perlu ketemu ya, bisa dilakukan dengan HP, dengan laptop, dengan komputer secara online gitu. Nah, jadi judi pun ternyata juga menyesuaikan, mengikuti kemajuan zaman, dan manusia akhirnya juga mengikutinya. Apapun itu semuanya haram, tidak boleh dikerjakan. Ada orang yang ingin mencari kekayaan yang melimpah itu dengan mencuri ya. Dan mencuri zaman sekarang juga tidak harus memakai linggis, tidak harus memakai kapak ya, tidak harus menjebol gembok yang begitu kuat, tidak ya. Bisa juga dilakukan secara online gitu. Banyak penipuan ya, melalui internet, melalui komputer ya, yang katanya menawarkan jasa asuransi dan lain sebagainya, produk berhadiah dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati untuk itu. Ada yang juga memanfaatkan jabatannya, mendapatkan pengaruhnya ya, untuk memiliki hak-hak yang bukan miliknya ya. Karena pengaruhnya bisa digunakan untuk menekan bawahannya, kemudian juga meminta kepada atasannya, menyuap dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan korupsi ya. Meskipun itu tidak kasat mata, sama haramnya. Jadi oleh karena itu yang kita sebut, kita pastikan semua yang yang kita konsumsi itu baik, jadi semua ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan kita tahu untuk itu. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan kita pura-pura tidak tahu, karena Allah Maha tahu. Di ujung ayat pertama dari surat Al-Isra yang kita baca tadi, Allah menyebutkan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar apa saja yang kita katakan, bahkan mendengar bisikan hati kita, dan Allah juga Maha melihat apapun yang kita kerjakan. Tidak ada yang luput darinya. Karena itu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita seorang muslim untuk menjaga sholatnya. Nah, ini yang paling penting ya, karena ini adalah perintah yang diturunkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ya.
satu-satunya perintah yang diberikan oleh Allah secara langsung ya kepada Nabi kita Muhammad, tidak melalui wahyu seperti biasa disampaikan oleh malaikat Jibril, itu adalah sholat ya, sholat ya. Pada malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara langsung ya, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril sebagaimana yang lainnya gitu. Ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita umat Islam gitu. Kalau kita pernah mendengar mungkin dari kisah-kisah yang pernah disampaikan, katanya dulu sempat diperintahkan 50 waktu, lalu kemudian para nabi yang terdahulu itu menyarankan agar Rasulullah meminta keringanan kepada Allah karena umat Nabi kita Muhammad itu secara fisik lebih kecil-kecil dibandingkan dengan umat-umat manusia yang terdahulu ya. Ya. Maka kemudian akhirnya turun sampai menjadi hanya 5 waktu saja ya. Dan ini satu-satunya perintah di dalam agama kita yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan ya, sama sekali tidak boleh ditinggalkan ya. Allah menegaskan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Kalau subuh sudah tiba waktunya harus dikerjakan. Nanti kalau mataharinya sudah terbit, sudah lewat waktu, ya gitu. Nanti kalau zuhur juga begitu, asar begitu, maghrib sampai isya, semua harus dikerjakan pada waktunya, ya, tepat waktu. Seseorang baik dalam keadaan sehat maupun sakit wajib sholat, ya, walaupun sakit tidak boleh ditunda. Ya, baik dia mukim menetap di rumah maupun musafir harus sholat. Tidak ada ceritanya orang yang musafir boleh menunda sholatnya nanti kalau sudah sampai baru sholat ya, atau dikodok sholatnya, tidak ada begitu. Bahkan termasuk dalam keadaan genting, situasi darurat perang, sholat tetap harus dikerjakan gitu. Maka kita tidak pernah mendengar ada istilah kodok sholat gitu, mengganti sholat. Hal ini berbeda dengan puasa misalnya. Kalau puasa itu seseorang yang sakit, orang yang musafir, boleh dia menunda sholat puasanya. Itu berdasarkan dalil faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sedang sakit ya atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya pada hari-hari yang lain puasanya itu. Tapi kalau sholat tidak ada. Orang yang musafir kalau sholat boleh menjamak sholatnya, boleh dikosor, bahkan boleh sholat di atas kendaraan, ya. Tapi tidak boleh ditunda pelaksanaannya. Berbeda dengan puasa. Bahkan puasa boleh diganti dengan fidyah. Kalau sholat mana ada diganti dengan fidyah, gitu. Jadi ini menunjukkan sholat satu-satunya kewajiban di dalam agama kita yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Tapi anehnya ada juga orang Islam yang tidak melaksanakan sholat. Ya, itu suatu anomali, suatu keanehan yang seharusnya tidak terjadi karena sholat ini adalah rukun Islam yang harus kita kerjakan. Artinya kalau tidak kita kerjakan berarti kita tidak muslim begitu saja. Ya, karena dia rukun itu harus ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pendengar radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, hikmah yang ke-8 adalah memantapkan dan menguatkan keyakinan Nabi Muhammad ya. Karena sebelum Mi'raj Rasulullah hanya mendengar informasi terkait dengan hal-hal gaib itu, surga, neraka, serta hal gaib yang lainnya itu melalui wahyu. Ini yang disebut dengan ilmul yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung begitu. Ya. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ainul yakin gitu. Ketika seseorang sudah sampai pada tahap ainul yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya akan semakin kuat. Ya. Sama halnya dengan kita ketika kita mendapatkan cerita tentang indahnya wisata di pantai misalnya begitu, ya, dari orang yang pernah ke sana itu disebut ilmul yakin. Tapi kalau kita belum menyaksikannya sendiri itu belum mantap. Baru kalau kemudian kita melihatnya secara langsung itu disebut ainul yakin.
Nah, ini tentu akan semakin memantapkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga seperti itu. Ya, kadang-kadang kita perlu memantapkan apa yang sudah kita yakini itu dengan melaksanakan apa yang kita saksikan secara langsung. Itu akan semakin menguatkan ya ghiroh, semangat, keimanan, bahkan perjuangan kita. Inilah hal-hal yang menjadi hikmah dari adanya peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dapat kita petik pelajaran-pelajaran ini sehingga akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada hal-hal yang gaib, dan pada akhirnya akan semakin menjadikan kita produktif di dalam beribadah dan beramal soleh. Demikian Mbak Hasana yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kami kembalikan pada Mbak Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Ustadz. Banyak sekali hikmah yang bisa kita lakukan begitu ya, kita jalankan sebagai umat muslim di hari Isra Mi'raj ini. Dan Ustadz, karena mendekati pukul 6 tidak terasa materinya memang hampir 1 jam begitu Ustadz. Dan ini perlu saya sampaikan untuk pertanyaan yang ada di WhatsApp kami, meskipun mungkin sekilas ini adalah pertanyaannya sama begitu. Ustadz, tadi sudah disampaikan kaitan dengan hikmah hari Isra Mi'raj. Adakah amalan-amalan terkhusus yang bisa kami lakukan sebagai umat muslim di peringatan ini Ustadz? Begitu pertanyaannya, boleh dijawab secara singkat Ustadz, kami silakan. Oh baik, ya terima kasih. Amalan-amalan secara khusus tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Ini adalah peristiwa yang memang pernah terjadi. Dalilnya adalah di surat Al-Isra ayat yang pertama tadi itu. Dan kalau kita buka kitab-kitab sejarah, memang benar adanya begitu, sebagai salah satu peristiwa yang besar dalam agama kita ya. Tetapi kalau ditanyakan tentang amalan-amalan khusus tadi tidak ada ya. Jadi itu bukan termasuk salah satu peristiwa yang harus diibadahi, tidak ada ya. Tapi mengandung unsur sejarah yang begitu penting yang kita juga perlu memahami begitu saja. Berbeda misalnya dengan hari raya gitu kan, memang ada amalan ibadah yang harus kita kerjakan. Idul Fitri, maka kita sholat Idul Fitri kan begitu. Kemudian kalau Idul Adha, kita sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Jadi itu berbeda gitu. Jadi peristiwanya berbeda. Jadi biasa saja kalau kita kemudian ingin memperingatinya dengan semangat untuk tadi itu menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hal-hal yang gaib, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau terkait dengan ibadah tidak ada begitu bahasanya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, karena memang bulan yang mulia. Bulan yang mulia, ya. Sampaikan seperti itu, Ya. Ustadz Sayurnya. Ya. Di kesempatan pagi hari ini Ustadz, 5 menit terakhir boleh disampaikan juga sebagai closing statement, sekaligus juga supaya kita makin semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama juga ibadah kita begitu. Baik, ya terima kasih Mbak Asna. Jadi salah satu hikmah yang tadi kami sampaikan, ada yang ke-7 tadi itu adalah tentang sholat ya begitu. Ini merupakan peristiwa yang paling besar ya dalam kehidupan kita. Perintah yang yang satu-satunya tadi kami katakan yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Karena itu bukan hanya sekedar memperingati Isra Mi'rajnya ya, tetapi adalah bagaimana sholat ini dapat kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat itu memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat ya sebagai wujud ketaatan kita, implementasi ketaatan kita kepada Allah secara vertikal. Kalau zakat itu adalah perintah yang berkaitan hubungan dengan sesama manusia secara horizontal begitu. Nah karena itu jangan pernah sama sekali kita meninggalkan sholat. Kalau kita sudah mengaku sebagai muslim, tentunya harus kita jalankan dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk ya, dengan tertib. Jangan sampai sekalipun kita tinggalkan. Dan bahwa bagi kaum laki-laki malah diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid gitu ya. Karena begitu banyak dalil yang memerintahkannya gitu. Sehingga banyak kemudian ulama yang setengahnya itu mewajibkan ya. Wajib itu artinya tidak boleh kita sholat berjamaah kalau tidak di masjid. Jadi untuk sholat 5 waktu harus dilaksanakan di masjid. Jadi betul-betul harus kita pelihara, jangan sampai kita
abaikan, karena ini akan menjadi tolok ukur bagi amalan kita nanti di akhirat. Disebutkan oleh Rasulullah, pertama kali yang dihisab di hari akhirat nanti amalan seseorang itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, maka akan dinilai baik amal perbuatan yang lain. Tapi kalau sholatnya rusak, juga akan dikatakan buruk atau rusak amalan yang lain. Sehingga mudah-mudahan ini dapat kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita semuanya nanti akan bertemu di akhirat di surganya. Amin ya robbal alamin. Demikian saya kira Mbak Asna. Sekali lagi terima kasih atas atensi, perhatian dari semua pendengar yang dirahmati Allah, dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang khilaf dari diri kami pribadi. Kami akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.